Shalom. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami datang untuk membawa hati kami ya Bapa. Hati yang baru dengan harapan yang baru ya Tuhan. Untuk mengawali tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, yang terus menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sujud di hadapan
kami untuk bersyukur ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berikan harapan baru di tahun yang baru ini. Kami mau buka hati kami. Atas setiap hidup kami. Mari setiap kita buka hati kita. Bapa, Kau yang melihat setiap hati kami saat ini ya Tuhan. Kami mau memperbarui hati kami ya Tuhan. Mungkin di tahun sebelumnya kami lemah ya Tuhan. Kami jauh ya Bapa. Buat kami beri komitmen yang baru ya Tuhan. Untuk memandang wajah-Mu, untuk mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Tuhan. Belum terlambat ya Tuhan. Untuk kami mau mengikuti-Mu ya Bapa. Kami mau membuka hati kami saat ini ya Tuhan. Biarkanlah Kau yang masuk dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau hadir di tempat ini ya Tuhan.
Kami percaya kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, dengan tetap perlahan kita katakan segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian syukur ya Tuhan Yesus, ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Kami mau datang ya Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus, kita katakan sekali lagi, segala pujian dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, syukur, segala pujiannya bagi-Mu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Yesus, ku menyembah. Segala kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh datang ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Bapa berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan untuk kami boleh beribadah. Untuk mengawali tahun ini ya Tuhan. Baiklah Bapa yang menyertai hidup kami ya Tuhan. Untuk saat ini ya Bapa. Berikan semangat yang baru untuk mengejar hadir-Mu ya Tuhan.
Berikan semangat yang baru untuk memberikan yang terbaik untuk setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya setiap kami mempunyai harapan yang baru di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami lebih lagi memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar dan menjadi kekuatan yang baru atas hidup kita. Amin. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kami percaya Kau angkat kami, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewat. Kami percaya Kau serta kami, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama, Yesus Kau kekuatan. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kami lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita percaya Tuhan jadi kekuatan yang baru atas hidup kita. Nyanyian kemenangan.
gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas, Ajaib hebat kau Tuhan. ajaib hebat Raja Kami bawa kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami. Mari angkat tangan setiap kita. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Sungguh ajaib dan hebat perbuatanmu ya Tuhan. Kami membawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bertangan kami, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersumpah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Yesus kau Raja. Sungguh terpujilah nama Tuhan. Mari sekarang duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Untuk memulai tahun baru ini ya Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, mata kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Buat firman-Mu merema dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian hanya bagi-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku, Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ya Tuhan, kehadirat-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Tuhan. Aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. ku menjadi ciptaan yang baru, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru ini. Kiranya dengan tahun yang baru ada harapan yang baru lahir dalam hidup kami, semangat yang baru membakar hidup kami, sehingga kami benar-benar memiliki kekuatan baru Tuhan untuk menghadapi tahun 2021 ini Tuhan, dengan iman yang besar kepada Tuhan, dengan melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bicara bagi kami. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Biarkan Roh Kudus bekerja, memakai, melawat setiap kami yang ada di tempat ini dan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar, firman ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Firman ini menjadi jalan yang menuntun langkah kami untuk melangkah di tahun ini Tuhan. Mari jamah hati kami, lembutkan hati kami. Biarkan hati kami sama seperti tanah yang gembur, tanah yang lembut.
Sehingga ketika benih firman ini ditaburkan Tuhan, dia boleh berakar, dia boleh bertumbuh, dan akhirnya dia boleh menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Tentunya di tahun yang baru kita memiliki harapan yang besar gitu ya, untuk melewati tahun ini. Harapan, mimpi yang besar untuk memiliki target, memiliki goal, memiliki tujuan yang akan kita capai di tahun ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang percaya yang memiliki iman, memiliki mimpi, memiliki harapan yang besar di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kita secara pribadi maupun kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita semua. Nah, ketika masuk ke tahun 2021, kita masuk dalam tahun yang baru. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan dengan harapan baru. Saudaraku yang kekasih, tahun 2020 banyak peristiwa, banyak hal yang begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan muncul berbagai macam meme yang sarkas gitu ya, menceritakan bagaimana kisah tahun 2020. Ada yang mengisahkan tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Maret membuka mata. Ketika masuk bulan Maret sampai bulan Desember menutup mata dan bingung, kok tiba-tiba tahun 2021 gitu ya. Kenapa? Karena kita tahun 2020 penuh dengan tantangan terkait pandemi, dan akhirnya harus PSBB dan work from home, sekolah dari rumah juga, dan akhirnya seolah-olah kita nggak punya kegiatan apa-apa, dan akhirnya waktu berlalu, tiba-tiba sudah ada di tahun 2021. Nah, saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan bahwa pergunakanlah waktu dengan bijak, karena hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Artinya dunia semakin hari tidak semakin baik. Jangan kita berpikir bahwa tahun 2020 tantangannya itu begitu besar, dan tahun 2021 tantangannya akan lebih sedikit, lebih kecil daripada tahun 2021. Tidak, saudaraku yang kekasih. Setiap tahun, setiap masa memiliki tantangannya masing-masing, dan cenderung tantangan yang dihadapi lebih besar, lebih kuat, dan lebih berat yang dihadapi. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri kami membereskan berkas-berkas lama gitu ya, dan kemudian menemukan sebuah buku diari istri saya gitu ya, buku diarinya istri saya waktu kami kuliah gitu ya. Dan kami sempat guyon dan membaca kembali apa yang tertulis di situ. Nah, zamannya berbeda. Zaman dulu orang menulis kisah keluhan hati mereka di dalam sebuah diari, dan itu rahasia. Gak boleh ada yang tahu. Semuanya tersembunyi. Tapi zaman sekarang, lu harus tahu gue punya masalah sama lo gitu ya. Diposting di sosmed, dan akhirnya timbul percecokan, timbul masalah, timbul clash, timbul perselisihan antara satu dengan yang lain. Di zaman dahulu tidak seberat zaman sekarang gitu ya, atau mungkin nilai kesetiaan itu tidak luntur seperti zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu kalau kita mau pacaran lebih dari satu, itu mikirnya 2, 3 kali, 4 kali gitu ya untuk melakukan hal tersebut, walaupun mungkin ada, tapi tidak terekspos sama seperti sekarang. Zaman sekarang itu kalau seandainya pacarannya itu kurang dari 5, seolah-olah kayak dia nggak laku gitu ya. Kurang serak, kurang mantap gitu. Hari ini dengan jadwalnya A, B, C, D, sampai saja di 1 minggu itu punya jadwal yang berbeda-beda gitu ya. Saya pernah dengar dulu kesaksian ada anak persekutuan siswa yang ditanya, udah berapa kali pacaran gitu ya, di atas dari 20 katanya gitu. Wow gitu ya. Usia berapa? Anak SMA. Saya ngapain ya waktu SMA gitu ya. Zamannya berbeda, artinya semakin hari itu semakin berat. Jadi jangan kita berpikir ketika kita masuk ke tahun 2021 kita akan masuk dengan gagah gempita gitu ya, dengan saudaraku yang kasih, kita akan masuk ke tantangan yang lebih besar. Makanya banyak
meme juga yang muncul yang seperti yang ini ya. Setelah 2020 kita dihantam corona, work from home, semuanya segalanya kita lakukan gitu. Saat masuk ke tahun 2021 datang yang lebih besar gitu ya. Banyak tantangan yang harus kita lewati. Selesai pandemi, tantangan krisis ekonomi yang harus kita lewati gitu ya. Pekerjaan yang kita kehilangan pekerjaan dan berusaha untuk bangkit untuk mencari pekerjaan yang baru dan sebagainya gitu ya. Yang semakin hari semakin susah. Kemarin saya berkunjung ke rumah seorang teman gitu ya dan share waktu masalah pandemi ini, ada salah satu anak binaan mereka yang orang tuanya diberhentikan kerja gitu ya, dan mereka nggak punya apa-apa, terus bingung sekarang mau ngapain gitu. Dan anaknya saat ini masih semester 7 di kampus lagi kuliah gitu ya, dan orang tuanya di PHK. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Banyak sekali menjadi tantangan yang baru yang kita harus hadapi. Ketika masuk tahun 2021, apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan susah, waktu semakin berlanjut, masalah begitu banyak yang bertubi-tubi menghantam kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudaraku yang kekasih, satu hal yang harus kita tahu dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang hidup dengan pengharapan. Untuk itu saya ajak kita, mari kita sama-sama buka 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan baca ayat yang genap, dan kita akan bergantian ya untuk membacakannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dan dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Saudara yang kekasih, harapan di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki 3 arti ya, tergantung digunakannya untuk apa gitu. Oke. Nah, yang pertama, harapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan gitu ya. Jadi saya berharap tim sepak bola yang saya dukung bisa menang, itu harapan gitu ya. Bisa juga keinginan supaya menjadi kenyataan. Saya berharap saya nanti bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu ya. Dan kemudian itu tercapai, maka harapannya itu tercapai. Begitu juga dengan diberikan kepada pribadi gitu ya, orang yang diharapkan atau orang yang dipercaya gitu. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan yang sulit, saya berharap Bu Debi bisa membantu saya gitu ya. Jadi akhirnya saya pergi ke Bu Debi dan minta pertolongan, dan ketika Bu Debi menolong saya, maka harapan saya terwujud, harapan saya terkabul. Atau mungkin Kak Citra harapannya akan menikah dengan Kak Oni gitu ya, karena mereka memiliki hubungan gitu ya. Dan ketika itu terjadi, maka harapannya itu terkabul, harapannya itu terwujud. Nah, itu harapan. Nah, saudaraku yang kekasih, 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa?
karena setelah dalam beberapa waktu kemudian Rasul Paulus akan mengalami eksekusi mati gitu ya di Roma pada saat itu, sehingga dia menuliskan surat yang terakhir ini kepada Timotius dengan keluh kesahnya gitu ya, kepada Timotius terkait dengan apa yang saat ini terjadi. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha menghentikan pergerakan atau penyebar luasannya pengajaran terkait dengan Yesus Kristus di zaman itu. Kita tahu di zaman itu orang-orang Kristen ditangkap, kemudian disiksa dengan luar biasa. Mereka dibuat sebagai lampu penerang jalan gitu ya, dilaburi ter, kemudian dibakar hidup-hidup pada malam hari, sehingga jadi itu sebuah penindasan yang cukup keras yang dialami oleh orang percaya pada zaman itu. Dan Rasul Paulus dia ditangkap. Pada saat panggilan yang pertama dia memberikan pembelaan, tetapi panggilan yang kedua merupakan keputusan eksekusi yang harus dia terima. Dan ketika dia mendengarkan hal tersebut dan dia tahu bahwa masa hidupnya sudah mau selesai, maka dia menuliskan surat ini kepada Timotius, anak rohaninya gitu ya. Nah, di dalam konteks ayat pasal 4 ini ketika kita baca, maka kita menemukan ada beberapa hal yang Paulus utarakan kepada Timotius di dalam suratnya yang terakhir ini. Yaitu yang pertama, dia ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya. Gitu ya. Ada yang dia memang perintahkan untuk pergi ke suatu kota, gitu ya. Ada yang juga pergi meninggalkan dia dengan berbalik kepada kehidupan yang lama, mencintai dunia. Begitu. Jadi dia merasa seolah-olah dia sendiri pada saat itu, orang-orang yang terdekat. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita baca surat Roma, maka kita menemukan bagaimana pengajaran Rasul Paulus di Roma. Ketika dia ditahan, kemudian dia menerima orang berkunjung, dan kemudian dia memberikan pengajaran dan sebagainya. Tapi perhatikan ini, ketika dia akan menghadapi eksekusi, tidak ada satu orang pun yang datang dan berkunjung melihat dia. Yang ada cuma Lukas. Ini sebuah kisah yang seolah-olah mirip dengan apa yang terjadi pada Yesus ketika Yesus disalibkan. Orang-orang yang memuja-muja dia, orang-orang yang mengikuti dia, yang mau mendengarkan pengajarannya, yang mau mendengarkan, melihat mujizatnya, merasakan kuasanya. Tapi ketika dia ditangkap dan dia hendak dieksekusi, semua pergi meninggalkannya, bahkan sampai kepada murid-muridnya. Dan Rasul Paulus pun demikian. Dia adalah orang yang terkenal dengan pengajarannya di zamannya ketika dia berada di Roma. Orang-orang yang yang mau mengenal Kristus, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di perantauan juga mendengarkan dan mengetahui siapa itu Paulus karena dia terkenal dengan pengajarannya yang dia sampaikan. Orang-orang datang berkunjung dan dia selalu mengajar kepadanya. Tapi ketika dia hendak dieksekusi, tidak ada satu orang pun. Nah, saudara tahu ketika dalam persoalan yang demikian bagaimana asa yang putus harapan itu ya sebagai manusia gitu ya. Tapi Paulus menunjukkan sebuah teladan yang begitu indah. Dia tidak menghakimi mereka. Kalau kita baca dengan teliti, yang akan mendapatkan balasan adalah Alexander, si tukang tembaga itu, yang berbuat jahat, yang tidak mengenal Tuhan itu. Tetapi kepada mereka yang meninggalkan Paulus, apa yang Paulus katakan, sekali lagi mirip dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasul Paulus mengatakan janganlah sampai mereka ditimpakannya. Rasul Paulus berdoa supaya mereka tidak mendapatkan penghukuman atas hal tersebut ketika meninggalkan dia. Artinya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang begitu berat yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu, dia tidak putus asa. Dia tidak putus harapan di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di ayat 17 sampai ayat yang ke-18, maka kita menemukan sebuah pernyataan harapan yang begitu indah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan
perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, di dalam keadaan yang sulit yang Rasul Paulus alami, dia masih bisa memberikan sebuah penghiburan yang besar, pesan yang terakhir kepada Timotius. Artinya Paulus menutup surat ini dengan memberitahukan Timotius tentang keadaan dirinya pada saat ia menghadapi kematian, sambil memohon Timotius datang dengan cepat dan tahu bahwa Tuhan yang telah menolong dia dalam kehidupannya. Saudaraku, berapa banyak kita yang ketika di dalam keadaan yang sulit dalam hidup kita, yang kita memberikan pengharapan kita gantungkan kepada manusia. Dan orang itu yang kita harap bisa menolong kita, tidak dapat mampu menolong kita atau bahkan meninggalkan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Cenderung banyak kita kecewa. Cenderung banyak kita stres. Cenderung banyak kita yang akhirnya mencoba untuk mencari jalan yang tidak benar. Cenderung banyak kita yang akhirnya mencari pertolongan ke tempat yang tidak semestinya menjadi tempat kita melangkah untuk mencari pertolongan. Kenapa? Karena kita hidup bergantung kepada orang yang kita anggap kita bisa mendapatkan pertolongan darinya. Tapi ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut, kita menjadi kecewa dan hancur hati. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang dikisahkan dalam 2 Timotius pasal 4 ini, maka kita menemukan satu hal. Rasul Paulus tidak menaruh harapannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, tapi dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tahu bahwa Tuhan akan melepaskannya dalam kehidupannya. Nah, kalau seandainya kita baca di dalam ayat yang ke-18 ini, maka kita menemukan begini. Di dalam terjemahan baru mengatakan bahwa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Di dalam New American Standard Bible mengatakan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dalam New King James mengatakan membebaskan aku dari segala perbuatan jahat, gitu ya. Jadi di dalam apapun yang dia alami, kita tahu dia mengalami kapal karam, dia mengalami sakit, dia dirajam, dia disiksa, gitu ya. Bahkan sampai akhirnya orang-orang yang di dekat dia meninggalkan dia. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan? Dia tahu bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari segala yang jahat. Dia tahu bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari setiap usaha yang jahat. Artinya Rasul Paulus dengan segala yang dia lewati, persoalan yang dia lewati, masa yang begitu berat yang dia lewati, dia tahu kepada siapa dia menaruh harapannya. Dia tahu kepada siapa dia menaruh kekuatannya. Dia tahu kepada siapa yang akan dapat memberikan pertolongan kepada dia. Dan dia dengan jelas mengatakan bahwa kepada Tuhan. Paulus tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan di dalam dirinya. Dia juga menyadari bahwa orang-orang yang kontra, gitu ya, orang-orang yang mengejar dia, orang-orang yang mengejar orang-orang percaya dan menghakimi mereka, yang mengeksekusi mereka, itu bukan berasal dari Allah. Paulus tahu itu. Dan saudaraku yang kekasih, itu pun juga harusnya kita paham, gitu ya. Di mana ada pekabaran Injil, ada proklamasi Injil, ada penyampaian Injil, ada kebenaran yang disampaikan, selalu pasti akan disertai dengan perlawanan dari si jahat. Artinya ketika kita menjadi orang percaya yang hidup di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran dan mau untuk menjadi benar, otomatis kita tidak akan mendapatkan karpet merah untuk kita bisa melenggang bebas seperti itu. Kita akan mendapatkan perlawanan dari si jahat. Sama seperti apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Di saat dalam konteks ini dia mengatakan ada Alexander yang terus menganiaya, mengejar, berbuat yang tidak benar kepadanya, berbuat yang jahat kepadanya. Sehingga dia menasihati supaya Timotius pun juga berhati-hati dengan orang ini. Saudaraku yang kekasih, kalau seandainya hidup kita santai-santai saja gitu ya, kita hidup dalam kebenaran, menjalankan kebenaran, kemudian kita seolah-olah mendapatkan karpet merah,
maka kita perlu bertanya-tanya apakah benar kita sementara hidup di dalam kebenaran atau tidak. Mengapa begitu? Karena ketika kita menjadi nyaman dan damai dengan dunia, maka otomatis kita adalah bagian dari dunia dalam kehidupan kita. Semua kita memiliki harapan yang baik. Semua kita memiliki cita-cita yang baik, tujuan yang baik. Kita mungkin yang masuk tahun 2021 ini ada yang sudah kelas 3 SMA, mau menyelesaikan studinya. Mereka mau memilih mau kemana gitu ya. Keputusan yang besar, harus meninggalkan Surabaya atau mau tinggal tetap di Surabaya, harus mengambil kampus ini atau mengambil kampus itu gitu ya. Mau mengambil kampus ini, hatinya pengen ke situ, belum tentu orang tua pengennya ke situ. Orang tua pengennya di sini. Bertentangan dan segala macam gitu ya, bergejolak dalam hati dan terjadinya pergelutan gitu ya, diskusi, marah-marahan gitu ya, ngambek, nangis-nangisan gitu ya. Kenapa? Karena minatnya ini, orang tuanya pengennya ini, dan terjadi pertikaian gitu. Masa yang berat, pengennya ini, kita punya cita-cita tapi cita-cita kita diatur oleh orang tua gitu ya. Ada lagi yang mungkin masuk tahun ini rencananya pengen mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang hebat gitu ya. Pekerjaan yang bagus gitu ya, memiliki hasil yang bagus gitu. Ada juga yang sementara merintis usaha gitu ya, masuk tahun 2021 usaha saya akan menjadi baik, kita semua memiliki harapan yang baik, kita semua memiliki mimpi yang baik, tapi pertanyaannya adalah mimpi kita, harapan kita taruh kepada siapa? Kita belajar dengan apa yang Paulus katakan ini kepada Timotius. Ketika kita menaruh harapan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bisa saja mereka mengecewakan. Kita bergantung kepada orang tua gitu ya, yang nanti akan membiayai hidup kita, studi kita, mimpi kita gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ada sebuah ilustrasi yang saya baca ya dari sebuah artikel menceritakan ada seorang anak perempuan yang hidup bersama dengan ayahnya, yang ibunya sudah meninggal. Ayahnya adalah seorang PNS gitu ya. Jadi selama hidup mereka hidup, ayahnya selalu support dia apa yang dia perlukan. Jadi ayahnya itu sama seperti superhero bagi dia. Tapi suatu ketika bapaknya mengalami sakit keras gitu ya. Dan akhirnya harus meninggal. Tapi sebelum meninggal dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau seandainya sudah waktunya, Tuhan ambil. Tetapi kalau seandainya Tuhan mau mengambil ayah, maka mari Tuhan berikan harapan yang baru bagi saya. Gitu ya. Berikan pahlawan yang baru bagi saya. Dan setelah dia berdoa seperti itu, sebentar kemudian akhirnya ayahnya pun meninggal. Dan ketika ayahnya meninggal, dia menyadari bahwa harapan baru yang dia dapatkan itu adalah Tuhan sendiri. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru untuk bisa melepaskan kepergian ayahnya. Nah saudaraku yang kekasih, manusia sementara. Manusia bisa saja mengecewakan. Manusia bisa saja tidak menjadi orang yang pro terhadap kita ketika kita memiliki mimpi, harapan dan sebagainya. Ketika kita menaruh harapan yang besar kepada manusia, kita bisa saja dikecewakan. Untuk itu mari sama-sama kita belajar seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Tuhan yang akan melepaskan dia dari segala kejahatan. Sekalipun dia berada di dalam masa penantian untuk dieksekusi mati, dia tahu bahwa dia tidak akan mati secara rohani. Tubuhnya akan mati. Dia harus meninggalkan dunia ini. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Tapi dia tahu bahwa ketika dia meninggalkan dunia, ada mahkota yang akan dia terima. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, sebagai orang percaya, hidup di dalam kasih karunia Tuhan gitu ya. Ketika kita berada dalam situasi yang mungkin begitu berat yang kita hadapi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan terus mendampingi kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita, meninggalkan kita. Tuhan yang akan menguatkan kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahaya. Apapun itu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu melewatinya. Apapun masalahnya,
Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita. Apabila Tuhan menjaga kita dari bahaya yang besar, dari persoalan yang sulit yang kita hadapi, maka kita tahu sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa ini ada tugas yang sementara dikerjakan, yaitu apa? Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Selama kita masih menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyatakan Injil, menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita, maka pertolongan Tuhan tidak pernah lepas. Kalau seandainya memang sudah waktunya, sudah selesai waktunya kita untuk menyampaikan kebenaran, maka kita akan bersatu bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu Paulus tahu benar di dalam kehidupannya, perjalanan imannya. Kalau saudara-saudara baca di ayat sebelumnya ya, di ayat yang ke-8, kalau baca dari ayat sebelumnya lagi, dari ayat yang ke-6, Paulus mengatakan bahwa dia hidupnya sebentar lagi, nggak akan lama. Tapi perhatikan ini, pengharapannya tidak putus. Dia mengatakan bahwa sekarang, kalau dia berkata sekarang, berarti itu tensis waktunya kapan? Saat ini. Gitu ya. Bukan nanti. Nanti itu berarti masa depan. Bukan juga masa lalu. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan pergi, dia akan dieksekusi ya, dia katakan begitu. Tetapi dia mengatakan ini, sekarang, kata ini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tubuh jasmani kita akan selesai. Tugas dia sudah selesai. Tubuhnya dia akan pergi meninggalkan tubuh jasmaninya. Tetapi ingat ini, sekarang kata Rasul Paulus, dia menerima mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada dia oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, pernahkah kita bertanya-tanya dalam hidup kita, sementara kita berada dalam dunia ini, masuk dalam panggilan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sampai pada masanya di mana sudah selesai, apakah kita memiliki keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus? Dia mengatakan bahwa sekarang telah tersedia bagi dia mahkota yang akan dikaruniakan kepadanya. Dia taruh pengharapannya itu bukan kepada pujian yang harus dia terima dari orang-orang yang berada di sekeliling dia. Dia bukan menaruh harapannya kepada orang-orang yang berpengaruh yang ada di sekeliling dia. Dia menaruh pengharapannya bukan kepada pengikutnya yang banyak pada saat itu yang mengikuti dia untuk mendengarkan kabar tentang Mesias. Bukan. Dia menaruh pengharapannya kepada mahkota yang telah Tuhan siapkan bagi dia. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan sendiri dalam kehidupannya. Nah, kita harus ketika melihat bagaimana Rasul Paulus hidup ini, kita harus sadar itu. Kalau memang waktu kita sudah selesai, maka kita akan diizinkan untuk meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita diizinkan untuk harus meninggalkan dunia ini, kita harus tahu bahwa sekarang telah tersedia mahkota bagi kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, jangan takut untuk melangkah. Kenapa? Karena kita tidak berharap kepada manusia, kita berharap kepada Tuhan. Nah, perhatikan juga ini, terkait dengan kenapa Rasul Paulus berani untuk melepaskan kehidupan dia di dunia itu. Banyak pengikut, banyak orang yang loyal kepada dia, walaupun banyak juga yang tidak setia ya kepada Rasul Paulus. Banyak juga mendapatkan tempat yang khusus dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain dipenjara, disiksa gitu ya. Rasul Paulus ditahan tapi diberikan rumah gitu ya, supaya orang-orang juga masih bisa datang untuk mendengarkan pengajarannya. Ya, tapi ketika sudah waktunya untuk dieksekusi, Rasul Paulus tidak mencari pembelaan yang lain. Orang-orang yang mungkin kolega yang ada pada saat itu untuk bisa melepaskan dia dari hukuman itu. Tetapi dia dengan jelas mengatakan kepada Timotius, sekarang telah tersedia mahkota bagimu. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari yang jahat. Sampai pada akhirnya dia harus kembali kepada Tuhan. Nah,
Ketika melihat kronologi dari ayat-ayat ini, maka kita menemukan ada dua hal yang penting gitu ya. Bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, ada kerajaan surga yang menanti kita. Harapan itu bukan sesuatu yang saat ini terjadi. Harapan itu adalah sebuah mimpi yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, pertanyaan kita adalah, mimpi kita apa yang sebenarnya? Apakah mimpi kita terkait dengan kita menjadi seorang yang kaya? Apakah mimpi kita terkait untuk mendapatkan pasangan yang cantik, pekerjaan yang baik, dan sebagainya? Apakah mimpi-mimpi kita itu menjadi pusat kebahagiaan kita? Saudaraku yang kekasih, ketika menjadi orang percaya, maka kita belajar sama seperti Rasul Paulus. Mimpinya adalah mahkota kemuliaan itu tersedia bagi dia. Dia tidak mengejar royalti di dalam pelayanannya. Dia tidak mengejar pujian di dalam pelayanannya. Dia tidak mengejar pengikut di dalam pelayanannya. Ketika mereka salah, dia tegur dengan keras. Ketika mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia tegur dengan keras. Ketika orang-orang pergi meninggalkan dia, dia biarkan mereka pergi, gitu ya. Karena memang mereka tidak lagi bisa di dalam jalan Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menaruh kebahagiaannya, harapannya kepada hal-hal lahiriah. Dia menaruh harapannya kepada hal-hal surgawi, saudaraku yang kekasih. Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini kalau kita tanya mau kaya, semua lakukan jawab, ya saya mau kaya gitu ya. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, maka kita menemukan satu hal. Dia kaya. Dia menjadi seorang yang mendukung pelayanannya dia sendiri ketika dia melayani. Dia tidak mau menerima persembahan yang diberikan oleh jemaat kalau tidak terdesak. Seperti itu. Tetapi semua yang dia dapat, apa yang dia lakukan? Dia berikan untuk ladang pelayanan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang ketika mau kaya, ya kaya secara harafiah. Tabungannya meningkat, koleksinya semakin banyak, koleksi tasnya mau yang dari Prancis, dari Italia gitu ya, maupun dari Pasar Turi gitu. Ada semua gitu ya. Mau jadi kaya, gambarannya begitu. Mobilnya mau buatan Eropa, mau buatan Jepang, mau buatan Amerika, semuanya. Halaman rumahnya mau selebar lapangan sepak bola, dan semua ukuran itu. Kalau saya kaya ya saya seperti itu gitu loh gambarannya. Saudaraku yang kekasih, orang percaya tidak memikirkan hal yang demikian. Kalau dia kaya, maka ladang pelayanannya yang semakin besar. Kalau dia kaya, maka banyak jiwa yang akan tertolong mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia kaya, maka banyak orang-orang yang tidak hidup layak mendapatkan pertolongan itu. Kenapa? Karena dia bahagia bukan karena dia memiliki kekayaan, tapi dia bahagia karena orang yang terhilang diselamatkan. Itulah yang dinilai yang diberikan oleh Yesus. Ketika domba yang hilang itu ditemukan oleh gembala, apa yang terjadi? Dia mengatakan satu orang bertobat, surga bergembira. Kita bagian dari surga bukan? Kita bagian dari surga. Untuk itu kebahagiaan kita adalah kita menerima mahkota kemuliaan, di mana orang yang telah terhilang mereka dapat diselamatkan. Itu sumber bahagia kita sebagai orang percaya. Bukan pujian yang kita terima ketika kita melayani mereka, kemudian kita dijamu dengan baik. Wah, kalau pelayanan di rumahnya ini Bang Yoni, waduh luar biasa, dilayaninya luar biasa. Tapi coba kalau seandainya di rumahnya Vena, cuci piring sendiri, gitu ya. Cuci piring sendiri, gitu ya, ngangkat kursi sendiri, gitu ya. Tapi kalau coba pelayanan di rumahnya Mas Yoto, wah dijamunya luar biasa. Kita mulai membanding-bandingkan, ini yang terbaik, ini kurang baik. Saudaraku yang kekasih, tidaklah demikian. Kita harus tahu ketika kita menjadi kaya, kebahagiaan kita bukan pada materi yang kita terima, tetapi ladang pelayanan yang kita dapat kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Paulus lakukan. Nah, pengharapan dia kepada Tuhan bukan terkait dengan harta duniawi yang dia miliki. Pengharapan dia kepada Tuhan adalah terkait bagaimana dia dapat menyatakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi.
Dimanapun dia berada, sekalipun dia disiksa, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia harus mengalami kapal karam dan sebagainya, dia tidak memiliki keluhan-keluhan yang membuat dia patah semangat untuk melakukan semuanya itu. Bahkan sampai masa terakhir dia hidup ketika dia harus dieksekusi. Itu sumber kebahagiaannya Rasul Paulus. Nah, harapan baru adalah harapan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, ya demikian. Masuk tahun 2021, jangan taruh kebahagiaan kita kepada hal-hal duniawi, saudaraku yang kekasih. Semuanya akan hilang, lenyap. Berapa banyak perusahaan yang tutup ketika mengalami pandemi COVID-19. Berapa banyak pengusaha yang bangkrut ketika menghadapi COVID-19. Berapa banyak orang yang kehilangan orang-orang yang terkasih ketika menghadapi COVID-19. Semuanya sedih, semuanya stres, semuanya bahkan ada yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ataupun menjadi stres dan masuk ke dalam tempat untuk terapi. Karena beban begitu berat. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan mereka taruh di dalam hal-hal yang material. Di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika pada saatnya ngengat dan karat mengambilnya, mereka tidak bisa menerima keadaan itu. Tetapi ketika kita menaruh harapan kita, menaruh kebahagiaan kita kepada hal-hal surgawi yang seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, maka apapun itu tidak menjadi hal yang menurunkan semangat Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah dia di sebuah kota menyampaikan kabar Injil, dia dirajam, dilempar, saudaraku yang kekasih, pingsan. Orang pikir dia sudah mati. Kemudian dipikulah dia keluar kota itu dan dilemparkan keluar. Apa yang terjadi Rasul Paulus? Dia bangun, dia maki-maki semua orang yang di situ. Enggak. Dia bangun, dia masuk lagi ke kota tersebut dan dia beritakan lagi Injil supaya mereka dapat mendengarkan kabar tersebut. Kenapa? Karena kebahagiaannya bukan pada hal material, tapi kebahagiaannya kepada jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Nah, menjadi orang percaya, harapan baru, mari kita tinggalkan harapan-harapan semu yang kita punyai ketika kita hidup di tahun 2020. Dan mari kita pasang harapan yang baru kepada hal-hal surgawi, di mana jiwa-jiwa dapat diselamatkan dan kemuliaan surga turun di dalam hidup kita. Itulah harapan baru, saudaraku yang kasih. Bekerja, silakan. Mau cari uang sebanyak-banyaknya, silakan. Mau dapat pekerjaan yang baik, silakan. Berkarir, memiliki posisi jabatan yang dipromosikan menjadi bos dan silakan, saudaraku yang kasih. Itu bukan masalah. Yang masalahnya adalah ketika kita sudah berada di posisi situ, kebahagiaan kita di mana? Kebahagiaan kita di mana? Kalau kita sudah sampai pada posisi itu ya, kemarin Bang Yo di statusnya transfer 5 juta rupiah gitu ya. Mau dipakai apa? Motor baru? Handphone baru? Pacar baru? Atau jiwa baru yang harus diselamatkan dengan berkat yang kita terima itu. Itu yang menjadi harapan kita sebagai orang percaya. Ketika kita diberkati, semakin hari semakin diberkati gitu ya. Kak Gesang jadi pengusaha bebek yang luar biasa besar gitu ya. Untuk apa semua yang dimiliki itu? Membahagiakan anak istri gitu ya, wajib gitu ya, wajib, itu kewajiban, tetapi tanggung jawabnya adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Sebagai orang percaya harus tahu itu. Ketika masuk kampus yang baik, kampus yang bagus itu ya, teman-teman yang sementara ini di semester akhir dan mau kuliah gitu ya, kampus yang baik, pertanyakan, saya di sini untuk apa? Mau di Surabaya, mau di luar Surabaya, luar negeri sekalipun, asal jangan di luar planet gitu ya. Pertanyakan, saya untuk apa saya ada di sini gitu. Kalau semuanya hanya untuk orientasi saya bahagia, gitu ya, saya bisa jadi kaya,
saya bisa mendapatkan label sarjana di belakang nama saya gitu ya, gengsi dan segala macam untuk orang tua dan segala. Kita belum hidup sebagai orang percaya. Ketika saya berada di kampus A, pertanyakan, Tuhan mau saya apa di situ? Jiwa yang harus diselamatkan di situ siapa? Apa yang harus saya lakukan untuk itu? Gitu ya. Ketika berada di luar Surabaya, untuk apa saya ada di sini? Tuhan mau saya ngapain di sini? Jadi orang percaya yang hidup sesuai dengan kebenaran, gitu ya. Dan itulah pengharapan baru. Nah, untuk itu kita dapat pelajari dua hal gitu ya dari apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Yang pertama adalah pengharapan itu adalah sebagai proses dalam hidup kita. Banyak orang menaruh pengharapan di depan, bukan di belakang. Gitu ya. Sehingga ketika ternyata gagal, tidak tercapai, banyak yang kecewa dan akhirnya patah arah. Kenapa? Karena pengharapannya salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ketika kita baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ya, di sini saya udah buat ada kata-kata yang Rasul Paulus rekonstruksikan bagi kita ya, dekonstruksikan bagi kita untuk kita pahami terkait dengan pengharapan. Rasul Paulus mengatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Banyak kita tidak dapat membedakan antara iman dan harapan. Banyak kita berpikir bahwa untuk menjadi sesuatu itu adalah iman yang kita lakukan. Saya beriman, saya menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu. Banyak kita berpikir, kita nggak bisa membedakan antara iman dan pengharapan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa pengharapan itu di fase yang terakhir. Fase yang pertama itu iman. Dan iman itu bukan ditaruh kepada harapan untuk menjadi sesuatu. Tetapi iman itu ditaruh kemana? Kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan. Iman kita taruh kepada Tuhan. Setelah iman kita taruh kepada Tuhan, baru kita akan masuk ke dalam ini. Tahan uji, ketekunan dan tahan uji dalam hidup kita. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, maka kita tahu Tuhan mau kita apa di depan. Ketika kita tahu Tuhan mau apa di depan, itulah harapan kita yang akan kita capai di depan. Dan untuk kita sampai kepada harapan yang harus kita capai, banyak harga yang harus kita bayar, proses yang harus kita lewati. Nah, proses-proses yang kita lewati itu kita mendapatkan kekuatan dari iman. Iman memberikan kita kekuatan sehingga kesengsaraan yang kita lewati itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan ujilah yang akan menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan itu bukan di dalam posisi yang pertama. Tapi pengharapan itu berada di posisi yang terakhir. Yang pertama adalah iman kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan mau apa, kita ingin menggenapinya di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih, untuk itu kita ketika berada dalam fase di tengah-tengah ini ya, menjadi orang yang tekun dan tahan uji ini, ada dua kata sederhana yang mempengaruhi hidup kita. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak. Dua kata ini seolah-olah familiar di telinga kita, tetapi manfaatnya jauh besar mempengaruhi hidup kita. Ketika kita berkata ya terhadap dosa, maka kita akan menjadi hamba dosa dan hidup di dalamnya, terjerumus di dalamnya. Sederhana. Ketika kita berkata tidak terhadap dosa, maka kita melepaskan itu. Tidak ada hitam putih. Tidak ada kita pikir-pikir dulu. Hanya cuma dua kata sederhana ini yang menjadi keputusan. Dan itu membutuhkan keberanian bagi kita untuk kita berani berkata ya atau tidak dalam hidup kita.
Semua yang kita putuskan, semua bersandar terakhir pada kata ya atau tidak. Saya mau pakai baju ini, ya atau tidak? Ketika saya, ya sudah pakai baju ini, putuskan, ya, akhirnya saya pakai baju ini. Tapi ketika saya bilang, enggak usah cari baju yang lain, maka saya akan memilih yang lain. Begitu juga dengan jerat iblis yang iblis berikan dalam hidup kita. Kita punya iman kepada Tuhan, tapi kita perlu tindakan yang menentukan kita menjadi orang yang dapat hidup mencapai pengharapan itu. Yaitu melalui ketekunan dan tahan uji. Nah, ketekunan dan tahan uji adalah fase di mana saudara bisa berkata ya atau tidak terhadap dosa. Jadi pengharapan itu proses yang harus kita lewati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan proses itu membutuhkan ketegasan untuk berkata ya atau tidak di dalam hidup kita untuk harapan itu bisa tercapai. Berapa banyak kita yang gagal terhadap harapan kita? Karena kita tidak melewati fase itu. Saya pengen menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi setiap hari kerjanya malas-malasan. Gitu ya. Saya mau menjadi lebih baik di tahun 2021, tetapi pola hidupnya masih sama seperti pola hidup di tahun 2020. Tidak ada keputusan, tindakan yang jelas. Ya, saya mau berubah. Enggak pikir-pikir dulu. Ayo mau bangun hari Minggu, biasanya terlambat ke gereja. Jadi akhirnya mau datang ke gereja, mau bangun lebih pagi. Udah bangun nih, gitu kan. Sekarang di posisi ya atau tidak, gitu kan. Mikir-mikir dulu, aduh capek. Aduh semalam tidur jam segini. Aduh ini bentar dulu mau coba lihat buka TV sebentar gitu. Ketika saudara mikir-mikir, maka itu sama saja Anda mengatakan tidak. Tapi kalau seandainya dengan waktu, saudara tidak bisa memilih kata mikir-mikir. Sebab apa? Waktu terus berputar. Waktu tidak menunggu saudara untuk berpikir. Waktu terus berjalan. Keputusan saudara hanya ya atau tidak. Sudah bangun dari tempat tidur, mau turun dari tempat tidur atau tidak. Kalau masih mau pikir-pikir, waktu tidak menunggu saudara untuk berpikir. Waktu terus berjalan. Dan akhirnya apa? Terlambat lagi ke gereja. Saya mau menjadi orang yang tepat waktu di tahun 2021. Tetapi tidak mau tegas dengan berkata, ya saya mau gitu ya. Maka tidak akan bisa. Pengharapan yang kita harapkan terjadi di depan itu tidak akan pernah terjadi kalau seandainya tidak ada ketekunan, tidak ada tahan uji di belakangnya. Itu proses yang harus kita lewati, saudaraku yang kekasih. Dan Rasul Paulus mencerminkan hal tersebut. Dia tahu Tuhan yang akan memberikan mahkota bagi dia. Dia tahu Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi dia. Dan dia tekun melakukannya itu. Mengalami penderitaan, penganiayaan, tertolak dan seterusnya. Dia tekun. Karena dia tahu ada mahkota kemuliaan yang telah dipersiapkan oleh dia. Dan yang kedua adalah meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Bukan cuma Rasul Paulus yang mengatakan supaya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jauh sebelum zamannya Rasul Paulus, Yeremia sudah mengatakan itu. Tuhan sudah menggunakan Yeremia untuk menyatakan itu kepada umatnya, kepada orang-orang pilihannya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7 dan 8 berkata begini. Di ayat 5 dan 6 Tuhan berkata terkait pengharapan kita kepada manusia yang kita andalkan. Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan sama seperti semak bulus padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di dalam tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi perhatikan ini, apa yang Tuhan mau kepada umatnya? Dalam Yeremia Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Makanya dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 Yeremia mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya dari tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Jauh sebelum Rasul Paulus hidup, Yeremia sudah mengatakan itu. Tuhan sudah memakai Yeremia untuk mengatakan itu. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi umatnya Tuhan, taruh pengharapan kita bukan pada dunia, tetapi taruh pengharapan kita kepada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Andalkan Tuhan. Jangan menjadikan manusia sebagai sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, tetapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Manusia tidak dapat diprediksi gitu ya. Bisa saja dia bisa terus menolong kita, bisa juga dia tidak bisa menolong kita dalam situasi-situasi yang mungkin di luar kendali kita. Tetapi Tuhan dari dulu, sekarang, selamanya tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menolong kita. Dia yang akan melepaskan kita dari jerat si jahat. Dia yang akan melepaskan kita dari setiap keburukan yang akan kita alami selama kita menjadi alatnya untuk pekabaran Injil yang kita terima. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari harapan baru adalah harapan kepada Tuhan. Harapan yang kita berikan kepada Tuhan. Harapan yang kita taruh kepada Tuhan. Dan harapan yang kita inginkan itu adalah harapan yang kita taruh kepada hal-hal surgawi, bukan kepada hal-hal material, hal-hal duniawi ini saudaraku yang kekasih. Maka ketika kita sampai pada penghujung usia, sama seperti Rasul Paulus, dia masih bisa memberikan nasihat yang begitu indah kepada Timotius dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat tadi. Untuk itu mari kita masuk dalam tahun 2021. Kita sudah memiliki mimpi yang besar untuk kita capai di tahun ini. Mari jangan taruh mimpi itu kepada manusia, tapi taruh mimpi itu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap aspek rancangan hidupmu di tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta untuk ke pemimpin pujian dan juga pemain musik, Kak Gesang aja ya, gitar. Mas Yo. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami belajar tentang pengharapan. Kami masuk ke dalam tahun 2021 Tuhan, minggu yang pertama hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman kepada Tuhan sehingga kami tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami, dan kami hidup untuk menggenapinya itu Tuhan. Sehingga ketika tantangan yang harus kami lewati, kesengsaraan yang harus kami lewati, maka akan menimbulkan ketekunan dalam hidup kami. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji di dalam hidup kami. Dan tahan uji akan melahirkan pengharapan. Dan kami tahu pengharapan itu tidak mengecewakan Tuhan. Biarkan firman hari ini menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami mengerti bahwa pengharapan adalah sebuah proses. Dan pengharapan itu kami letakkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh menapakkan kaki kami di tahun yang baru ini dengan pengharapan yang baru, dengan pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Shalom
jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, ketiganya yang esa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.